Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billy Rianca dari Prodi Pendidikan Agama Islam Unit A semester 1. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Ansor MPDI. Nah, pada kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester pada mata kuliah Ushul Fiqih dengan cara mempresentasikan yaitu sebuah judul hukum syara. Nah, hukum syara ini ialah suatu hukum yang dapat diartikan sebagai apa-apa saja yang telah ditetapkan oleh syariah. Nah, yang telah ditetapkan oleh syariah di dalam hukum syara ini ada dua. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah. Nah, hukum syara ini dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf ini ialah seseorang yang sudah dibebani hukum, baik berupa perkataan atau perbuatan dalam melakukan atau meninggalkan suatu perkara tersebut. Nah, hukum syara ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Hukum taklifi ini ialah suatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Hukum taklifi ini dia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada wajib, ada mandub atau sunnah, ada mubah, ada makhdur atau haram, dan yang terakhir ada makruh. Nah, wajib ini yang pertama wajib. Nah, wajib ini dia memiliki definisi, yaitu apabila sesuatu perkara yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan mendapatkan dosa apabila kita meninggalkan suatu pekerjaan tersebut. Nah, hukum wajib ini dia harus memiliki sifat wujub. Jika tidak ada sifat wujub di dalam hukum wajib, maka tidak berlakulah hukum wajib tersebut. Contohnya seperti sholat. Nah, jika sholat ini pun kita kerjakan di luar waktu, maka tidak wajib kita kerjakan sholat tersebut, terkecuali sholat ini dia sudah memasuki waktu. Contohnya seperti sholat asar, dia sudah memasuki waktu dan tanda-tandanya pun sudah terpenuhi. Nah, baru disitulah datang hukum wajib melaksanakan sholat asar. Yang kedua ialah mandub. Mandub itu sama dengan sunnah. Nah, sunnah ini dia memiliki definisi, yaitu suatu perkara yang dikerjakan itu kita mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan suatu pekerjaan tersebut, maka kita tidak mendapatkan dosa. Nah, hukum sunnah ini, hukum mandub ini berlaku apabila ada sifat nadab di dalamnya. Contohnya seperti dia sholat sunnah. Nah, jika kita kerjakan sholat sunnah ini akan tetapi bukan di dalam waktunya, maka tidak jatuh hukum sunnah pada sholat tersebut. Contohnya, misalnya kita mengerjakan sholat asar, akan tetapi kita belum mengerjakan contohnya kita melaksanakan sholat maghrib. Nah, banyak berpendapat, cuman ada juga yang berpendapat tidak ada sholat sebelum maghrib. Akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan dan banyak yang mengikuti bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Nah, misalnya kita ingin melaksanakan sholat sunnah maghrib sebelum maghrib, akan tetapi kita langsung melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu, maka tidak
jatuhlah hukum sunnah tersebut di dalamnya. Dan selanjutnya ialah mubah. Mubah ini ia memiliki definisi, yaitu suatu perkara yang tidak mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa apabila meninggalkan suatu pekerjaan tersebut. Nah, contohnya ialah makan. Misalnya kita tidak makan, itu kita tidak akan mendapatkan dosa. Akan tetapi makan ini ialah suatu kebutuhan kepada kita. Misalnya kita melakukan makan ini, kita berniat makan ini hanya untuk bertambah tenaga saja, maka itu kita tidak akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita makan, kita berniat, aku niat makan ini untuk menguatkan tubuhku ini untuk beribadah ke depannya. Nah, itu baru kita makan ini mendapatkan pahala. Dan yang selanjutnya ialah mahdzur atau haram. Haram ini memiliki definisi, yaitu apabila dia mengerjakan suatu pekerjaan tersebut mendapatkan dosa, dan apabila dia meninggalkan suatu perkara tersebut dia akan mendapatkan pahala. Nah, contohnya seperti meminum minuman yang dapat memabukkan. Jika kita hanya memiliki niat untuk meminum minuman yang keras, meminum minuman yang memabukkan, cuman berniat kita, akan tetapi belum kita kerjakan, nah itu belum termasuk hukum, belum jatuh kepada kita hukum haram tersebut. Akan tetapi jika kita berniat, setelah itu kita mengerjakan, ataupun kita tidak berniat lalu kita mengerjakan meminum minuman yang dapat memabukkan kita itu, nah pada saat itu jatuhlah hukum haram pada diri kita. Dan yang terakhir ada makruh. Nah, makruh ini memiliki definisi, yaitu suatu perkara yang mendapatkan pahala apabila ditinggalkan dan tidak mendapat dosa apabila mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Lebih baik kita meninggalkan daripada kita mengerjakan. Contohnya seperti merokok. Nah, mengapa merokok ini termasuk hukum makruh? Karena jika kita meninggalkan merokok, kita tidak merokok, maka itu dapat menjaga kualitas tubuh kita, dan di situ pun kita dapat pahala. Akan tetapi jika kita merokok, kita merokok, setelah itu pasti di dalam tubuh kita ini tidak terjaga. Maka para ulama menyepakati bahwa hukum merokok ini termasuk hukum yang makruh. Dan selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tentang hukum wadai. Nah, hukum wadai ini ialah suatu hukum menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya suatu perkara atau hukum yang menyertai hukum taklifi. Nah, berarti hukum wadai ini dia itu bersangkut paut dengan hukum taklifi. Nah, adapun macam-macam hukum wadai, yaitu ada sebab. Yang pertama, selanjutnya ada syarat, dan yang ketiga ada penghalang atau disebut dengan mane. Yang keempat ada azimah, yang kelima ada rukhsah, dan yang keenam ada sah dan batal. Nah, yang pertama ada sebab. Yang dimaksud dengan sebab ini ialah sebab di dalam hukum wadai itu tanda hingga lahirnya suatu hukum Islam. Tanpa adanya sebab, maka seorang mukallaf itu tidak dibebani hukum syariat. Contohnya, anak kecil yang belum sampai umur atau dia belum baligh. Dikarenakan pada anak yang belum sampai umur tersebut, memang di dalam ketentuan Islam mereka belum berlaku hukum syariat seperti sholat, seperti berpuasa. Jika mereka meninggalkannya, maka mereka tidak akan mendapatkan dosa.
Dan yang kedua ada syarat. Nah, syarat ini merupakan suatu perkara syariat yang mewajibkan adanya syarat yang harus dipenuhi di dalam beribadah tersebut. Nah, tanpa adanya syarat, perkara itu akan batal dan tidak boleh dikerjakan. Contohnya pada pernikahan. Nah, pernikahan ini harus ada saksinya. Saksi ini ialah syarat sah pada pernikahan, dan demikian juga dengan niat menjadi sebab sahnya berpuasa. Tanpa adanya saksi dan niat, maka kedua perkara tersebut tidak sahlah dalam artian kata batal. Dan selanjutnya ada penghalang atau mane. Nah, meskipun seseorang dibebankan di dalam syariat, akan tetapi dia tidak terdapat penghalang atau mane di dalamnya, maka perkara tersebut akan batal. Contohnya, seorang anak, dia kan anak ini berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Akan tetapi jika anak tersebut dia murtad atau dia membunuh ayahnya dengan cara sengaja, nah, perkara itulah yang dapat menyebabkan seorang anak itu diharamkan menerima atau mendapatkan harta warisan dari ayahnya tersebut. Yang selanjutnya ialah ada azimah. Azimah ini ialah suatu ibadah dalam kondisi azimah. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya ialah suatu hukum asli perkara tersebut yang tidak pernah berubah-ubah. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan perkara yang wajib bagi seluruh mukallaf. Saking wajibnya, walaupun orang dalam kondisi sakit, dalam tidak bisa berdiri atau berbaring, atau dia pun sholat dengan isyarat saja. Akan tetapi sholat ini itu dia merupakan kewajiban. Dalam hal keadaan apapun, kita harus melaksanakan sholat tersebut. Jika kita tidak mengerjakan sholat tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa pada diri kita. Selanjutnya ialah ada rukhsah. Nah, rukhsah ini merupakan keringanan sebagai pengecualian di dalam kondisi di azimah yang di atas tadi. Contohnya seperti kan kita memakan daging babi dan daging anjing itu haram, apalagi bangkai mereka. Akan tetapi jika kita berada di dalam hutan, sudah kita cari kemana-mana, entah itu makanan, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, akan tetapi kita tidak menemui satupun. Yang kita temui yaitu hanya babi atau anjing ataupun bangkai keduanya. Nah, di dalam rukhsah ini dia meringankan kepada kita bahwa jika tidak kita menemui apa-apa daripada kita mati kelaparan, nah, bolehlah di dalam hukum Islam ini kita memakan daging babi atau daging anjing tersebut. Dan yang terakhir ialah sah dan batal. Nah, sah dan batal ini ialah suatu perkara yang dianggap sah apabila sesuai dengan perintah syariat dan juga mendatangkan pahala di akhiratnya. Contohnya, apabila suatu ibadah yang wajib sudah sah kita lakukan, maka kewajiban itu telah tertunaikan dan kita mendapatkan pahala di akhirat. Dan sebaliknya, apabila suatu ibadah wajib yang ditunaikan akan tetapi tidak sah dalam artian kata batal syaratnya, maka ibadah tersebut tidak mendatangkan pahala di akhirat. Contohnya, misalnya kita melaksanakan sholat. Nah, di dalam sholat ini pasti dia memiliki rukun
memiliki syarat wajib, syarat sunnah, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika kita melaksanakan semua rukun-rukun yang ada di dalam sholat, contohnya syarat wajibnya apa, kita melengkapi di situ. Syarat sahnya pun kita lengkapi di situ. Habis itu di dalam rukun-rukun sholat itu pun kita tidak ada ketertinggalan satupun, maka sholat kita itu disebut sahlah. Dan apabila sebaliknya, jika kita di dalam syarat wajib sholat itu kita meninggalkan satu perkara saja, nah itu sudah dihitung sholat kita itu tidak sah lagi atau disebut dengan batal. Mungkin demikian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Bapak sebagai dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Mungkin wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار.